Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Apa yang telah disampaikan oleh Cak Imin tadi menggambarkan bahwa persoalan polemik ini bukan hanya beredar di akar rumput semata, tetapi sudah masuk di tataran elit. Kalau kita melihat struktur negara di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sebelum meletusnya isu atau polemik nasab, di situ ada sekelompok habaib yang mengisi petinggi-petinggi republik ini, tetapi di bawah kepemimpinan Prabowo yang memiliki latar belakang militer dan juga punya track record yang tegas, ya, dan sangat sangat fanatik, ya, terhadap kelompok-kelompok luar yang mencoba untuk merongrong Republik Indonesia. Bagaimana dulu Prabowo berjuang di Timur, kemudian bagaimana kemudian Prabowo waktu itu terlempar, ya, beliau lama tinggal di luar negeri dan hari ini beliau memimpin Republik ini menandakan bahwa Prabowo ini memiliki nasionalisme yang tidak perlu diragukan. Maka apa yang disampaikan oleh Cak Imin di video yang sempat viral minggu kemarin itu, menurut saya menggambarkan tentang bagaimana sikap Prabowo melihat konflik atau polemik yang terjadi. Jadi sekali lagi sahabatku semuanya, bahwa polemik nasab ini jangan hanya terfokus pada soal nasabnya semata, tetapi fenomena atau fakta-fakta sosial, realitas sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu yang perlu diselesaikan, seperti pendawiran, kemudian meminta-minta atas nama agama, kemudian menganggap lemah atau bawah, kelas bawah pribumi Nusantara, ini harus diselesaikan. Karena kita sebagai anak bangsa memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Apapun warna kulitnya, apapun rasnya, bahasanya, semua adalah anak bangsa yang sama-sama memiliki hak hidup layak, hak berpendidikan bagus, hak menyampaikan pendapat, sama di mata hukum, ya. Jadi kita ini, saudaraku, dari Sabang sampai Merauke memiliki hak yang sama. Dan sudah jelas sikap Prabowo terkait dengan polemik ini. Sebenarnya sebelum Cak Imin menyampaikan itu, publik sudah tahu, ya. Tetapi apa yang disampaikan Cak Imin, walaupun dalam tanda kutip beliau ini sedang merosting Nusron Wahid, tetapi apa yang disampaikan Cak Imin ini ya bocor halus, kira-kira gitu, ya. Bocoran yang disampaikan kepada publik bahwa sikap sesungguhnya Prabowo ya seperti yang disampaikan di video tadi. Maka dari itu, sahabatku semua, dari semua sisi sudah selesai. Di ruang publik, akar rumput, semua orang sudah bisa menilai. Di level menengah, kalangan akademis, kemudian kalangan pengusaha, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat, kalangan elit pun sudah sama, ya. Bagaimana Jenderal Dudung, bagaimana tokoh-tokoh
yang selama ini tegas ya membela, membangun semangat warga pribumi Nusantara untuk bangkit melawan apapun ya, atau ide apapun yang sekiranya merugikan kita sebagai anak bangsa. Maka dari itu selesai sudah polemik ini, dan mari kita satu sama lain saling merangkul. Selesai, final. Nah, tinggal tugas selanjutnya adalah bagaimana kemudian para tokoh ini mampu menyadarkan masyarakat yang masih terdoktrin, belum hilang ya doktrin-doktrin tahayulnya, doktrin-doktrin khurafatnya di otaknya. Kemudian tentunya para akademisi berkewajiban untuk mulai banyak menulis berkaitan dengan sejarah peradaban Nusantara. Karena jujur sejarah kita betul-betul terdistorsi oleh tangan-tangan kolonial untuk merubah arah perjuangan bangsa Nusantara. Jadi kiai-kiai Nusantara, para pejuang Nusantara, raja-raja di Nusantara berjuang keras untuk memerdekakan republik ini dari tangan kolonial, tangan penjajah. Walaupun dulu judulnya berbeda-beda. Ya, ada Pangeran Diponegoro melawan penjajah. Kemudian Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Alauddin Makassar, yang sekarang menjadi nama-nama kampus itu semuanya pahlawan nasional. Sebenarnya, ya. Mereka-mereka adalah pejuang-pejuang yang ingin memerdekakan bangsanya dari tangan siapapun yang ingin mengkooptasi, ingin merusak, merendahkan harkat martabat warga Nusantara. Jadi sahabatku semua, walaupun sebenarnya polemik ini telah usai, tapi sedikit pun jangan mengendorkan semangat kita. Jangan pernah lengah. Ya. Kita harus tetap semangat. Kemudian hal-hal yang harus kita lakukan adalah kembali menulis sejarah peradaban Nusantara yang sebenarnya, bukan hasil hayalan antek-antek kolonialis yang sampai hari ini masih bercokol di bumi pertiwi yang sama-sama kita cintai ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.